Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mes Uranos. Mes Uranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat mukamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa, ya. Demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan, saudara jadi takut, lihat ke depan akan gentar, lihat ke dalam saudara akan frustrasi, tapi ketika saudara look up wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption. Diselamatkan, itulah yang disebut rapture, harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat. Dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat. Mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel, bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Diberitahukan bahwa ibadah online minggu akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk teknis pelaksanaan perjamuan kudus dilakukan dengan cara jemaat menyiapkan secara mandiri roti dan anggur atau minuman berwarna merah sebagai lambang darah Yesus di rumah masing-masing yang akan dipimpin oleh gembala jemaat via YouTube. Demikian pemberitahuan dari kami. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Jumpa lagi. Senang rasanya kita bisa berjumpa walaupun sementara masih tetap dengan daring seperti ini. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari sebelum kita bahas firman Tuhan,
saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sehingga pagi ini kami memperoleh kesempatan belajar firman-Mu. Tolong Bapa, bukakan rahasianya supaya kami dapat memahami dengan benar. Dan kalau firman-Mu kami pahami, itu akan memberikan manfaat dan kemerdekaan buat kami. Dengan urapan yang sama, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin menyampaikan satu isi hati Allah, sederhana, tetapi ini saya sendiri mendapat berkat dan sangat dikuatkan. Yaitu kita akan bicara soal investasi. Judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah investasi kerajaan. Nah, apa itu investasi kerajaan? Mari kita membaca sama-sama firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dan 13. Dua ayat ini saja nanti akan saya terangkan konteksnya. Mari kita baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Ini salah satu ayat favorit banyak orang Kristen, dan saya yakin hampir semua kita tahu ayat ini. Tapi saya ingin sedikit mengisahkan bagaimana konteksnya. Ayat itu muncul dari sebuah proses yang tidak mudah, yaitu ketika terjadi kelaparan di tempat Ishak berada. Dan ini bukan kelaparan yang pertama, ya, karena dulu zaman Abraham juga terjadi kelaparan. Kita bisa dapatkan di Kejadian pasal yang ke-12. Dan peristiwa yang mirip ini juga sikapnya mirip. Abraham waktu itu ke Mesir, tetapi Ishak anaknya ini juga ingin ke Mesir seperti bapaknya. Tapi ternyata dalam pasal 26 ini Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Nah, ini Tuhan ingin melakukan sesuatu mungkin yang berbeda dalam diri Ishak, dan ingin menunjukkan kepada Ishak bahwa Tuhan mampu melakukan yang mustahil menjadi mungkin, begitu. Dan akhirnya Tuhan melarang, singkat cerita, yang menyebabkan Ishak harus tinggal di daerah Filistin, tepatnya di Gerar. Tidak pindah ke Mesir. Kelaparan itu begitu hebat. Para ahli menyebut bahwa kelaparan yang terjadi itu karena alam, yang pertama. Dan yang kedua karena sistem cadangan nasional atau logistiknya pada waktu itu belum semodern sekarang. Sehingga benar-benar kelaparan, alamnya sudah keras. Biasanya tidak ada hujan, sukar ditanami. Dan kemudian harus memaksa orang untuk mencari alternatif lain untuk pindah tempat. Tapi dalam kasus Ishak, Tuhan rupanya ingin berperkara langsung, dan ingin Ishak itu mengalami terobosan yang mungkin dulunya tidak dialami juga oleh bapaknya Abraham. Nah, setelah dia harus diminta oleh Tuhan tinggal di daerah Filistin, di Gerar, tentunya dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan akhirnya ayat 12 dan 13 yang kita baca tadi, muncul sebuah hikmat dan iman percaya bahwa sesuatu harus dilakukan. Di tengah krisis yang hebat itu, Ishak masih berani dan percaya, akhirnya tetap menabur. Ini sebetulnya sebuah tindakan yang nekat juga, saudara. Bagaimana tidak? Sumber dayanya terbatas, benihnya terbatas, bukan? Situasinya sulit ditanami. Tapi ini loh yang luar biasa. Ketika orang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan percaya pada kuasa Allah, kolaborasi ini dahsyat. Mampu menerobos ketidakmungkinan, mampu menerobos kemustahilan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terbukti ketika Ishak melakukan tindakan iman dengan menabur itu, maka Alkitab mengatakan dia menuai 100 kali lipat pada tahun itu juga. Jadi pada tahun kelaparan itu juga dia menuai, dan akibatnya ayat 13 yang sering kita hafal, dia menjadi amat kaya, amat makmur, dan makin lama makin kaya. Peristiwa Ishak menabur itulah yang dalam bahasa hari-hari ini, dalam bahasa bisnis itu disebut berinvestasi.
Nah, bukankah situasi hari ini, saya ingin menyeberangkan saja. Hari ini kita sedang pandemi atau akademi corona ini, tapi kita tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Ujungnya di mana, kapan selesainya, kita belum tahu. Akibatnya apa? Terjadi kesulitan-kesulitan. Dan yang paling dekat, yang paling kena imbas tentu saja kehidupan sosial, keluarga kita, dan sekarang merembet ke masalah ekonomi. Baru saja Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, juga mengatakan Indonesia memasuki resesi. Artinya keadaan secara teknis keuangan itu sulit karena neracanya negatif, saudara. Dan itulah yang terjadi. Nah, situasi ini mungkin saya ingin mencapai sebuah analogi walaupun tidak sama persis. Mirip dengan situasi yang dihadapi Ishak, bukan? Situasi kesulitan secara makan waktu itu, hubungannya juga dengan ekonomi dan hari ini. Tetapi kebenaran Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika Allah meminta Ishak dengan hikmatnya dan imannya untuk mau berinvestasi dengan menabur, dan Ishak lakukan benar-benar itu taburan atau investasi itu, maka dia menuai. Judul renungan kita pagi ini adalah investasi kerajaan Allah. Saya akan bagikan 3 investasi kerajaan yang mesti harus kita lalui, yang kita kerjakan di hari-hari pandemi ini, di hari-hari resesi ini. Dan percayalah, Tuhan akan membawa kita mampu melewati, bahkan menghasilkan terobosan-terobosan yang luar biasa. Apa sih investasi? Dalam dunia keuangan, investasi itu adalah menanamkan sejumlah modal atau uang pada institusi tertentu dengan harapan untuk mendapat keuntungan atau gain. Di dunia investasi itu dikenal, kalau mau dapat gain besar, high gain, biasanya itu high risk. Biasanya resikonya juga tinggi. Nah, makanya para marketer atau para marketing di dunia investasi itu selalu menyajikan data-data asumsi yang bagus tentang investasi. Tapi acap kali, baik itu saham, baik itu obligasi, baik itu berupa surat-surat berharga yang lain, kadang-kadang situasi tidak dapat lagi dimaafkan dan akhirnya investasi itu bisa tidak menghasilkan gain atau keuntungan yang memadai, bahkan bisa-bisa investasinya hilang sama sekali. Tapi yang ingin saya bagikan pagi ini, 3 investasi kerajaan ini nyaris 0 resikonya, tetapi keuntungannya sangat tinggi. Mau tahu bukan? Mari kita bahas. Investasi kerajaan yang pertama yang Tuhan taruh dan saya bagi pagi ini adalah ini. Yang pertama, investasi kerajaan yang pertama di masa sulit seperti ini adalah intimasi dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan. Saya catat di sini, intim dengan Tuhan itu sebagai investasi pertama yang terbaik di masa-masa sulit seperti ini. Banyak orang mengatakan, oh, intim dengan Tuhan, bukankah itu buang-buang waktu? Intim dengan Tuhan berarti memboroskan waktu. Ada banyak waktu yang mesti digunakan untuk hal-hal dalam tanda petik sepertinya tidak produktif. Jangan salah, justru waktu-waktu yang kita tabur sebagai investasi untuk menjalin keintiman dengan Tuhan, itu sesungguhnya bukanlah sebuah pemborosan atau sebuah kesia-siaan atau sebuah tindakan yang tidak produktif. Justru itu adalah sebuah investasi yang super produktif. Saya teringat satu contoh, betapa orang muda yang mungkin di saat melakukannya dia tidak sadar bahwa itu sebuah investasi, ini membawa prestasi di hidupnya di kemudian hari secara luar biasa. Siapa itu? Yosua. Siapa Yosua? Pengganti Musa. Tapi tahukah kita sebelum dia menduduki posisi yang terhormat itu, bayangkan di antara 2 juta umat dia yang terpilih. Walaupun yang lainnya tidak masuk ya, yang lainnya tewas di padang gurun, termasuk angkatan-angkatan baru pun tidak terpilih, justru Yosua terpilih.
Kenapa? Karena dia orang yang sejak mudanya, garis bawahi, orang yang sejak mudanya rela menginvestasikan banyak waktunya untuk sendiri dengan Tuhan. Ayo kita baca di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Pasal 33 ayat yang ke-11, ntar saya cari. Nah, ini dia. Dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Musa sudah meninggalkan kemah pertemuan. Kita ingat, ada kemah pertemuan, itu adalah tempat khusus. Kalau sekarang mungkin chapel atau gerejanya begitu ya, atau bait Allahnya dalam tanda petik, tempat di mana Tuhan bisa ditemui oleh Musa, oleh umatnya. Yang lain tidak boleh datang ke situ dan di kemah masing-masing, tapi menghadap kepada kemah pertemuan. Tapi Musa ketika dia datang ke situ, rupanya ada seorang muda sebagai abdinya yang mengikuti dia, yaitu si Yosua ini yang mengikuti Musa hadir juga di kemah pertemuan. Dan apabila ayat ini mengatakan selesai pertemuan itu dengan Tuhan, Musa sudah kembali ke perkemahan. Si Yosua ini kita perhatikan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Haleluya. Ini pernah saya bahas, tapi rindu di hari-hari sulit seperti ini menjadi investasi yang berharga. Apa yang dilakukan orang muda yang bernama Yosua itu tidak ada lain. Dia masih rindu dan ingin membangun keintiman dengan Tuhan. Walaupun gurunya, tuannya, orang yang dilayani sudah pergi meninggalkan kemah pertemuan, Yosua masih mau menginvestasikan waktunya untuk dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Orang muda sudah memiliki hikmat pengertian seperti ini. Maka tidak pelak, tidak aneh kalau kemudian ketika Musa harus dipanggil pulang oleh Tuhan, Yosua tampil sebagai pemimpin yang pantas menggantikan Musa. Itu apa? Karena di waktu mudanya dulu, di waktu-waktu yang lampau mungkin dia tidak sadar. Sepertinya pemborosan, buang waktu. Mungkin saya ingin saja menghidupkan kisah ini seperti masa kini. Laopoe Yosua itu, ngapain Yosua itu kok nggak pergi-pergi dari kemah pertemuan? Musa itu loh sudah balik. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang pasti Yosua berani ya menginvestasikan waktunya untuk intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Di saat-saat pandemi, di saat sulit begini, apakah kita justru teralinasi? Apakah kita justru tak alihkan perhatian kita? Jatah dalam tanda petik, waktu-waktu teduh kita dengan Tuhan justru berkurang karena kita terlalu sibuk memikirkan solusinya. Saya ingatkan dari mimbar ini, investasi terbaik dan tidak akan lebih baik lagi dari ini, yaitu apa? Membangun keintiman dengan Tuhan justru di masa-masa yang sukar ini. Ini investasi pertama yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Ini investasi yang no risk dan very high gain. Sangat menguntungkan. Luar biasa. Yang kedua, investasi yang kedua. Investasi kerajaan yang kedua yang saya tawarkan adalah memperhatikan orang lain. Ya, memperhatikan orang lain. Cares to other itu adalah investasi kedua. Di masa-masa sukar seperti ini. Mengapa saudara? Memperhatikan orang lain menjadi suatu investasi di masa sulit. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal ke-25. Ayo kita baca. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. 25-40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat di atasnya sebelum ayat 40 itu ada banyak pertanyaan dari murid-murid. Kapan guru kami mengunjungi engkau di penjara? Kapan kami besuk engkau ketika sakit? Kapan kami memberi makan ketika engkau lapar? Tapi Yesus mengatakan, siapapun, apapun yang kau kerjakan untuk salah satu dari orang-orang yang miskin itu, yang tidak mampu itu, kamu melakukan untuk aku. Saudara, memperhatikan orang lain itu investasi untuk Tuhan. Dipertegas lagi ayo. Amsal pasal 19. Amsal pasal yang ke-19. Ya. Ada lumayan banyak ayat. Amsal pasal yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama Amsal. Ya, saya cari dulu Amsal 19, Saudara. Ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Bukankah ini investasi? Karena Alkitab mengatakan itu sama dengan memiutangi Tuhan, sama dengan menanamkan sebuah investasi, dan pasti itu akan menghasilkan sesuatu. Bahkan di dalam firman Allah yang hidup ayat yang sama, Amsal 19:17 demikian bunyinya, menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Memiutangi Tuhan tadi itu sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan dahsyat ini hasil investasinya. Dan iya, Tuhan akan memberi bunga yang tinggi, high gain, untuk pinjaman kita. Amin. Investasi kedua, mulai hari-hari ini belajar untuk punya impresi berbagi dengan orang lain. Karena Alkitab mengatakan itu bentuk investasi. Sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Haleluya. Piutang, kita punya piutang kepada Tuhan. Dan jangan khawatir kalau kita meminjami Tuhan. Tuhan itu punya kolateral, punya jaminan tak ternilai. Langit, bumi, laut, dan semuanya. Bukankah itu miliknya? Di dunia saja, bank atau lembaga keuangan akan memberi pinjaman sesuai dengan jaminan rumah, atau kendaraan, atau surat berharga, atau logam mulia, dan lain-lain. Dan itu terlalu kecil dibanding dengan agunan yang dipunyai Tuhan. Bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Maka ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan pasang badan, nih, anggap aja gua yang utang sama lu, dan aku akan mengembalikan beserta dengan bunganya. Haleluya. Bukankah ini sebuah investasi yang paling menguntungkan, saudara? Di saat-saat seperti ini, tidak ada investasi sehebat ini. Ini benar-benar, apa saudaraku? Zero risk, but high gain. Bayangkan. Resikonya nol, nggak mungkin Tuhan nggak nyaur begitu ya. Nggak mungkin Tuhan prestasi. Pasti dia akan bayar juga beserta dengan bunganya. Luar biasa bukan? Makanya tadi Ishak bisa menuai 100 kali lipat. Dan kita bisa menuai tidak terbatas hari-hari ini. Orang miskin yang disebut di sini bukan saja miskin harta atau benda atau materi begitu ya. Hari-hari ini perhatikan ada banyak orang miskin di sekitar kita. Ada yang sakit itu miskin kesehatan, ada yang galau itu miskin harapan, ada yang susah itu miskin sukacita, ada yang khawatir itu miskin sukacita, ada yang depresi itu miskin di jiwanya, saudara. Itu lahan yang subur untuk kita berinvestasi dengan doa kita, dengan menasehati mereka, memberi kalimat penghiburan dengan kalimat-kalimat positif, dan memberikan pertolongan bila perlu secara nyata. Itu adalah sebuah investasi kerajaan. Dan pastikan orang yang berinvestasi untuk orang lain ini, dia akan menuai gain yang besar. Bahkan ini akan terbawa terus sampai kekekalan. Ada sebuah kalimat bagus tentang hal ini. Ku tak membawa apapun nanti,
ketika kembali kepadanya, bukan? Ya, kita tidak dapat membawa harta di bumi ini ke surga. Tetapi kita bisa loh sebenarnya membawanya. Ketika harta itu tidak kita pakai sendiri, tapi kita pakai untuk menolong orang lain, itu akan terbawa ke surga. Hikmat, kepandaian, kepintaran, saudara-saudara, empatimu. Kalau engkau ambil sendiri, enggak kau bagikan ke orang lain, begitu engkau dipanggil pulang, selesai, tidak kebawa ke sana. Tapi kalau digunakan untuk orang lain, itu akan menemani kita sampai di kekekalan. Bukankah this is very high gain untuk kita? Ini investasi paling menguntungkan hari-hari ini. Yang ketiga dan yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Investasi apa sih yang sangat menguntungkan di masa-masa sulit seperti ini? Yang ketiga dan yang terakhir. Melayani Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu salah satu investasi. Banyak orang mengatakan, aduh aku gak kengangguran ya. Melayani Tuhan apa? Asyir atau main musik kalau kita nanti sudah normal kembali. Atau segenap pelayanan apapun itulah. Tidak perlu harus di mimbar dan sebagainya. Itu buang waktu, saya repot dan sebagainya. Menolong orang lain, melayani Tuhan, memperhatikan orang lain. Itu melayani Tuhan yang sia-sialah, saya tidak punya waktu. Salah, saudara. Melayani itu adalah investasi kerajaan. Perhatikan, setiap orang yang melayani itu punya hak khusus. Pertama apa? Hak disertai oleh Tuhan. Ketika murid-murid menjelang ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan apa? Beritakan Injil ke seluruh bumi ini, dan aku akan menyertai engkau sampai Tuhan datang kembali, sampai kesudahan alam. Ada janji penyertaan untuk orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas kerajaan, melayani Tuhan dalam bidang apapun, baik di rumah, di marketplace, di gereja, di mana saja. Ketika kita mau melayani Tuhan, di situ sepertinya kita sedang berinvestasi untuk kerajaan Allah. Banyak contoh-contoh di Alkitab, hampir semua tokoh-tokoh besar itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan mereka mendapatkan gain yang luar biasa di kemudian hari ataupun pada saat itu juga. Ada sebuah ayat bagus yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Saudara ya, sabar, ada cukup banyak ayat ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, katanya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Orang yang melayani Tuhan. Mungkin saudara di waktu-waktu yang sempit di keadaan pandemi seperti ini, saudara masih meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Misalnya, engkau tahu saudaramu yang lagi susah, galau dan sebagainya. Tenang, saudara angkat gadget dan mulai mengatakan kalimat-kalimat yang menyegarkan, bahkan mendoakan dia, membagi message yang bagus, menguatkan dengan firman Tuhan. Saudara sudah melayani sesamamu dan saudara sudah melayani Tuhan. Dan ketika melayani Tuhan, segala jerih payah itu tidak pernah sia-sia, kata Rasul Paulus, kata firman Tuhan. Dan itu nyata, ya dan amin. Puji Tuhan, saudara. Inilah 3 bentuk investasi yang saya tawarkan. Ayo, bondong-bondong, ikut investasi di sini. Makin intim dengan Tuhan. Ya, kemudian mulai perhatikan orang lain. Dan giatlah dalam melayani Tuhan dalam bidang apapun. Itu akan saudara tuai pada saat ini juga. Janji firman Tuhan seperti pada Ishak tahun itu juga. Di tahun krisis, dia menuai. Ada banyak orang, aduh, maaf ya, bro, maaf Pak Pendeta, ini kan masa sulit. Nantilah saya investasi kerajaan kapan-kapan, masih nggak sempat. Pikiran saya kacau untuk mengatasi pandemi ini, mengatasi akibat ekonominya. Saya belum punya waktu, nanti kalau sudah enak. Kalau ada yang berpikir demikian, 1 ayat penutup buat kita. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Saya baca dengan 2 versi. Versi perjanjian terjemahan baru
dan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, terjemahan baru dulu. Siapa senantiasa memperhatikan angin, Pengkhotbah 11 ayat 4, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Diterangkan dengan firman Allah yang hidup sangat jelas dan indah. Jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, perhatikan, jikalau engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, artinya begini, berinvestasi ya nantilah, sekarang saya repot boro-boro untuk nabur, boro-boro untuk memperhatikan orang lain, saya sendiri sekarang ini tidak karuan, duel ekonomi saya dan sebagainya, aku tidak punya waktu, boro-boro melayani Tuhan, tidak ada waktu aku, boro-boro intim dengan Tuhan, tidak ada waktu, bagaimana ini nanti kalau sudah badai berlalu? No, kita lanjutkan pembacaannya saudara. Kalau selalu menunggu-nunggu keadaan sempurna untuk menabur, perhatikan, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kau hasilkan justru. Nah, Pak Khotbah katakan, berkaca dari firman Tuhan ini, inilah saat yang tepat. Jangan menunggu-nunggu lagi. Justru di tengah kemustahilan ini, taburanmu, investasimu menyenangkan Tuhan. Ada satu lagu lama yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang bersorak-sorai. Mari selamat berinvestasi di kerajaan Allah dan pastikan engkau mendapatkan gain yang luar biasa dan pastikan engkau mendapatkan hasil yang luar biasa di tahun ini juga. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan beri. Situasi memang tidak mudah, tapi Tuhan mengajarkan kami untuk tetap menabur. Tidak menunggu keadaan itu sempurna, tapi sekaranglah menabur. Tetap intim dengan engkau dan makin intim. Dan memperhatikan orang lain lebih lagi. Dan melakukan semua sebagai pelayanan untuk melayani engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan pasti jadi sesuai dengan firman-Mu. Diberkati kami semua yang sudah merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.